Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya rekaman dengan teman-teman satu angkatan di kantor. Kita ternyata sudah 10 tahun bekerja di kantor. Dari 2010 awal sampai sekarang 2020. Saya ingat sekali bahwa bulan Februari kayaknya ada isian form. Ternyata katanya tahun ini mau dapat Satya Lencana. Wah, berarti memang kayaknya PNS beneran ini. Untuk ngobrolin 10 tahun bekerja di kantor, telah hadir 4 orang sahabat saya. Saya mulai dari mana? Yang cewek dulu lah, ladies first. Ada Mbak Levi, ada Mas Seto, ada Mas Moko, ada Aan. Selamat datang. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Seto tambah ganteng aja ini. Berarti sebelumnya sudah ganteng ya, kalau tambah ganteng ya? Oh iya, benar. Biarin aja lah, biar cepet. Ini dari 4 teman saya ini yang sudah ngantor, semuanya udah ngantor ya? Sudah dong, Mas. Udah 10 tahun kan tadi katanya. Oh enggak, maksudnya setelah tahun. Nah ini setelah Mungkin nggak cuma sudah ngantor ya, sudah nikah juga. saya baru kebagian dari besok nih, mulai ngantor lagi nih. Belum. Kebagian tiketnya baru minggu depan. Tapi kebagian nganter kan ya? Nganter bini. Kebagian nganter kayaknya bener. Teman-teman, wah ini kita sudah 10 tahun ini ngantor ini. Gimana ini? Oh, nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Kerasa nggak? Kayaknya kalau dari mukanya Kerasa sih, nambah berat nih badannya kayaknya. kalau dari Jangan dibahas. mukanya itu kayaknya udah grafiknya udah mapan gini lah, udah mau ini. Mas Seto lah terutama nanti mungkin bisa ceritanya tips dan trik merawat muka ini kayaknya. Itu teman 10 tahun bekerja, apakah masih semangat seperti dulu kita masuk awal atau sudah mulai biasa saja atau malah kepikiran pensiun dini nih? Mungkin dari yang paling senior dulu yang jawab lah. Mas Seto gimana nih 10 tahun Mas Seto? Waduh ya. Kalau ternyata udah 10 tahun ya, Red ya? Yoi. Betul, aku tuh ngerasanya ya cuman 9 tahun lebih dikit lah gitu. Oh, bedanya. Betul ya? Kayak baru 9 tahunan gitu. Ya, kalau saya itu apa ya? Kalau semangat ya pasti semangat ya, Red ya. Kalau lelah ya alhamdulillah di rumah sudah ada yang ngijitin gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang harus dikhawatirkan gitu. Pijitnya tiap Jadi hari? ya tergantung kebutuhan sih. Cuman sering butuh masalahnya. Itu masalah. Tapi berarti masih sama nih Mas semangatnya ketika sambil awal masuk? Ya pasti ada naik turun ya. Memang apa namanya grafik corona aja kan ada naik turun juga ini Kita naik terus loh ini belum turun. Ya sempat lah, paling nggak turun 10 terus nanti naik lagi 100 gitu kan, naik turun gitu ya. Yang penting ada yang turun dikit lah ya. Iya, kalau naik terus ya capek ya, maaf ya. Kan ganteng itu di turunan ya, maaf ya. Bukan di panjaan pucat. Pucat sepedaan itu. Kalau gue soy. Ya. Gue spasial. Kalau pensiun dini tadi ya, wah itu masih mungkin jalan masih panjang ya. Kalaupun opsi sih seandainya sudah punya bekal cukup ya, dunia akhirat sih mungkin ya bisa dipertimbangkan gitu ya. Gitu ya. Iya. Sok bijak banget ya ini ya. Baru bilang bijak tadi. Kalau mau kok gimana? Ya salah emang kalau yang senior bijak gitu. Gimana ya? Kalau saya itu tadi ditanya lelah atau tidak ya? Sebenarnya 10 tahun bekerja ini. Kalau saya pribadi itu lelah itu manusiawi ya. Jadi mulai dari lelah badan, lelah pikiran, lelah hati juga ada lah. Pokoknya kalau kata orang itu lelah hayati ya pasti kita merasakan lah. Tapi ya bukan nabati. Lemak itu Mas. Jadi ya itu semua itu Mas, itu kan proses ya. Kadang kalau kita merasa kerja itu rutinitas ya memang benar karena kita rutin membawa tas kalau ke kantor kan. Jadi ya saya nikmati saja prosesnya lah. Terus tadi ada juga sempat disinggung
terkait pensiun dini lah. Saya itu malah justru kasihan sama si dini ini. Kalau semua itu diawali dari dini lah, pensiun dini lagi itu. Ya salah apa sih sebenarnya dini itu kok? Apa-apa selalu dari dini itu loh. Nah, mungkin itu Mas Farid. Kalau ya mungkin dinikmati aja lah. Nah, artinya dunia dinikmati. Betul. Kalau Mbak Levi gimana? Halo. Cowok sendiri nih. Kenapa? Sebenarnya ya up and down ya. Kadang ngerasa ada bosannya juga kayak gitu-gitu. Cuman gimana cara kita memaintain keboringan itu sendiri sih. Jadi kalau aku kan biasanya suka survei ya. Jadi kalau misalkan pada saat survei terus itu juga bosan gitu. Sampai suatu saat itu pas survei itu kayaknya pas 10 hari Ramadan gitu Mas Farid. Terus habis itu pernah aku berdoa gitu gini, ya Allah, Ramadan tahun depan tuh aku nggak mau survei sama sekali gitu. Nah, dilalahnya COVID gitu kan. Jadi kayaknya doaku tuh diijabah gitu. Waduh. Gitu. Ternyata Alhamdulillah bagaimana ya? Jadi Mas Farid. Gitu sih, terus apa? Kalau tadi Mbak Levi menyampaikan dia maintenance, kalau saya dan Mas Seto mungkin maintenance, artinya main tenanan ya. Dia main terus. Iya ya, kalau tadi mungkin Levi kan sudah bosen survei, mungkin lebih suka kasur wae gitu ya, Levi, di rumah gitu. Saya juga kasur. Saya juga survei loh Mas, survei kuesioner. Iya benar. Di kantor. Ya gitulah. Cuman kalau untuk pensiun ini sih belum kepikiran ya. Pada saat beberapa tahun yang lalu sih memang kepikiran buat pensiun dini, terus coba-coba bikin usaha dan lain sebagainya gitu. Tapi pada saat otak itu sudah kebiasa dengan rutinitas kantor, terus udah kebiasa dengan gimana kita memanage usaha dan itu sama-sama bisa jalan sih kayaknya belum kepikiran gitu buat menyudahi itu semua gitu loh Mas Farid. Oke, jadi masih menikmati ya. Ini kalau An gimana nih, mau banting setir jadi stand up comedian atau gimana nih? Kalau sebenarnya sih pribadi sejak akhir tahun kemarin tuh udah mikir sih ya, udah 10 tahun gitu kerja ternyata jadi PNS di kantor. Kayak mikirnya tuh udah 10 tahun ini yang dihasilkan apa, terus udah ngapain aja, terus tiba-tiba langsung kalau Levi up and down tuh gue langsung down terus gitu. Apa itu? Kayak iya sebenarnya secara pribadi langsung mikir gitu, ternyata kebanyakan kerjaan yang enggak 10 tahun ini kayak banyak hal yang kebentur sana sini gitu. Kayak kita punya ide, punya konsep segala macam dari bawah, terus tiba-tiba begitu disodorin mental lagi gitu. Kayak ngapain juga 10 tahun kayak gini doang gitu loh. Berarti masih kayak ada kurang ruang untuk mungkin berkreasi dan berkontribusi menurut keinginan kita kali ini, sesi kita kali gitu ya. Iya sih, yang dirasain seperti itu sebenarnya. Sampai akhirnya kalau pertanyaan pensiun dini ya pernah suatu saat terpikir ya udah sekalian aja pensiun gitu. Mendingan switch pindah pekerjaan atau apa gitu. Cuman kadang-kadang suka mikir sendiri sih. Ini sebenarnya ketika orang-orang kan punya pemikiran pengen ngelihat misalkan penyelenggara pemerintah jadi bagus banget lah, jadi keren lah. Cuman kadang-kadang karena support sistemnya nggak ada, terus kok jadi capek sendiri ya gitu. Tapi kalaupun akhirnya pengen keluar dan pensiun ini agak sayang karena mikirnya malah yang dalam malah nggak ada yang mikir hal yang sama gitu. Kayak gimana? Kayak ada dua sisi yang kira-kira masih bertentangan sebenarnya. Oke. Jadi memang kalau tadi dari pertanyaan berarti sebenarnya selama kita bekerja itu di satu sisi kita juga butuh ruang untuk tadi ya mengaktualisasi diri kita. Mungkin semakin tahun kan mungkin perkembangan
entah teknologi, entah zaman yang menginginkan perubahan-perubahan pada kerja kita juga mungkin butuh masukan gitu ya dari kita ya. Saya penasaran ini, saya juga lupa ingat ini. 10 tahun bekerja ini sudah pindah berapa bagian ini? Karena saya baru sekali ini pindah bagian dari pertama kali masuk awal tahun ini pindah ke bidang toponim. Terus di Moko itu dulu di mana ya? Awal masuk sampai sekarang berarti ya? Oke, kalau ditanya pernah pindah itu dulu waktu transformasi Baku Surtanal itu pindah bidang ya, jadi bidang basis data ke bidang dinamika, tapi itu sebetulnya di tempat yang sama sih. Nah, lalu di 2018 kemarin ditugaskan di unit yang baru di inspektorat ya. Jadi di unit yang baru ini banyak belajar banyak hal lah yang saya pelajari. Awalnya itu adalah pekerjaan yang sifatnya teknis, lebih ke arah dukungan manajemen ya, ilmu baru, rekan baru, semangat baru lah. Walaupun masih sering nongkrong di gedung yang lama lah. Ya, tapi ya inilah proses juga lah. Itu nongkrong di gedung yang lama itu katanya minum-minum politik itu, enggak ya? Enggak ada. Oh, enggak. Ya. Mas Seto tuh gedung berapa lama? Kayaknya kemarin dulu saya ingat pernah di Pranata Komputer atau Pranata Humas itu kan dulu awal-awal. Genset pernah kayaknya. Ya, saya itu berapa ya pindah ya, pusat dari masuk 2009 ya, terhitungnya sampai 2015 di PPKS, kemudian tugas belajar. Sekarang PPIG, sebenarnya sempat satu pusat juga waktu itu, awal Januari kemarin, tapi nggak lama. Di pusat perhatian. Di Pakansari itu loh. Kena deh, pusat perhatian. Sehari aja tapi nggak lama. Nggak lama ya. Berarti Mas Seto sekarang di PPIG ya Mas ya? Iya, ya memang lebih sesuai lah dengan bidang keilmuannya gitu, lebih banyak inilah di IT-nya. Oh, tapi jadi kelihatan bodoh dulu saya. Ya prakom saya itu kan dulu waktu di waktu PPKS prakomnya Pranata Komunikasi ya, kerjaan saya lebih banyak meliput gitu. Terus kadang juga nyambi Prahum, Pranata Humas. Sekarang prakomnya kadang Pranata Komedi, Pranata Humor juga. Yes, kembali ke kitahnya. Jadi Kak Seto ya, dulu itu berarti latar belakangnya kan IT kan? Iya. Orangnya itu kan kesannya IT kan, high tech lah ya. Makanya biar anak saya pinter tuh saya masukkan ke SDIT gitu. Biar jago biar pinter ya. Iya. Menanamkan IT sejak kecil lah. Makanya itu, mungkin kalau punya anak lagi dikasih nama Gisel, biar ahli GIS dan elektro gitu, sekalian mantep. Komplit tuh kalian. Tapi ojo cewek meneh gitu. Nah, ya, kalau mungkin ya pasti cewek loh. Apalan. Atau kalau nama cewek lagi Audi Mas, Kak Seto. Audi? Apa iya, itu? Auditor maksudnya ya. Berarti kalau cowok gitu ya, tinggal tambahin auditor itu aja. Mbak Levi, 10 tahun udah kemana aja nih tur gedungnya ini? Aku belum pernah pindah ya, tetap belum pernah pindah ya? Di KGG dari awal, iya. Waktu kemarin aku minta Aan aku pindahin gitu. Lu mau pindah kemana, Lev? Pindah dari BIG. Tapi enggak sih. Jadi dulu tuh kan pas awal masuk tuh aku sempat aku sudah merasakan di semua bidang di PJKGG. Jadi pas awal masuk tuh masuk di bidang geodinamika di gedung Ki. Terus 2 tahun pindah di gedung D di bidang jaring kontrol horizontal dan vertikal. Habis itu aku pulang kuliah pindah di bidang jaring kontrol Gebra dan pasang surut sampai sekarang gitu. Jadi dulu kalau pindah pindah gedung sih dari Ki, D, Ki lagi gitu. Tapi satu pusat, tetap masih satu pusat. Tapi satu pusat gitu. Jadi belum ada variasinya lah Mas Farid. Pantesan enggak kayak Mas Seto tadi loh yang banyak ceritanya gitu, enggak gitu.
Mas Seto nggak cuma Levi itu up and down itu Kak Seto karena bidangnya pasang surut, pantesan ya. Oh iya betul. Iya benar. Kalau Aan juga sama ya, belum pernah pindah ya? Belum pernah. Paling nama bironya aja ganti. Oh iya. Karena perubahan organisasi kan. Dulu namanya KKH, sempat jadi KKU, sekarang PKH. Sekarang PKH. Ke depan masih tetap PKH ya atau berubah lagi? Ya kalau disetujui bisa berubah, kalau enggak ya wassalam. Aan, boleh nanya nggak saya, walaupun bukan host. Kenapa nama bironya itu bukan PKH bukan PHK ya? Apa karena tidak bisa mencat orang? Gimana? Kalau PNS nggak bisa. Oh iya. Saya kira biro PHK, ternyata PKH ya. Oke. Kalau KPH itu di Jogja, Kanjeng Pangeran Harya itu namanya. Di Jogja KPH. Oh KPH ya benar-benar. Orang Solo kok tahu Jogja? No? Mbak saya Jogja itu di Keraton. Jadi ingat teman kita yang di Solo. Solo apa bukan? Oh iya. Kenapa nggak diundang sekalian? Belum 10 tahun udah keluar. Itu nanti spesial episode gitu. Ya sama Mas Moko aja maksudnya. Daftar. Ini di-cut ya bagian ini ya? Oh enggak di-cut. Bisa ngeditnya, pokoknya udah nambahin suara selesai. Langsung. Oke teman-teman. Aku no komen, ntar kenapa? Lagi. Kita kan 10 tahun ini, saya kira angkatan kita sudah hampir semuanya S2 ya, malah sudah ada yang S3, Wildan sama si Anin ya, udah berangkat S3 lama ya. Ini pada kepikiran mau nambahin gelar lagi nggak, entah di depan atau di belakang ini, sampai nanti, kan umur S3 itu maksimal berapa ya An ya? Yang beasiswa itu 45 apa ya, atau kurang ya? Berapa ya? Seingat saya 40-an masih bisa mulai. 42 apa ya? Gimana nih rencananya ya? Gimana? 43 bukan ya? 42 kalau nggak salah. 42 ya? Oh. 37 kalau 42 ini Mas Seto nih. Mas Seto bulan depan. Nyaris ya gue. Kritikal usia aja Mas. Mas Seto tapi harus segera. Mau lanjut apa enggak ini? Ya kalau lanjut ya pasti pengen ya. Ya apa namanya? Kalau ada kesempatan, ada rezeki gitu, biar ilmunya makin cespeng gitu ya, biar top lah kayak teman-teman yang di sini gitu. Cuman ya mungkin nanti nggak ngoyo-ngoyo juga gitu. Kalaupun belum S3 ya paling nggak di mata istri saya udah S3 lah. Apa itu? Seorang suami soleh gitu. Gila. Sekarang juga udah master kok Mas Kak Seto ya? Master ganteng kan? M.Eng. Gelar saya itu M.Eng ya, STM. Coba kalau saya dulu S1-nya itu Eskom kan Eskomeng gitu. Jadi bagus gitu ini. Diucapkan. Kalau Mas Moko ini kan udah mau jadi arsiparis muda ini, masih kepikiran sekolah apa enggak? Masih muda toh? Ya, mudah capek, mudah lelah. Gini, Farid ya, Mas Farid. Kalau keinginan untuk belajar itu selalu ada. Tapi kalau keinginan untuk sekolah lagi itu kok kayaknya agak berat sih ya. Mungkin sadar diri juga lah. Nah, ibaratnya gini Mas, kalau kita tuh beli bakso itu, S-nya itu 1 atau 2 cukup. Tapi kalau S-nya 3 nanti S-nya kebanyakan pilek nanti. Ya udahlah. Yang ada aja disyukuri, baksonya aja yang banyakin. An gimana An? Esteller. Masih ini nih, semangat nih mau lanjut nih. Kalau sebenarnya sih kalau ngelihat apa yang lagi dikerjain dan gimana kerjaan, kayaknya nggak punya minat buat S3 sih, karena kayaknya buat apa gitu S3 kalau yang dikerjain masih yang seperti sekarang. Mau mikir buat S3 kalau bisa pindah pekerjaan jadi dosen atau enggak jadi peneliti. Itu sebenarnya kayaknya
dua pekerjaan yang mungkin banget butuh buat sampai S3. Tapi kalau sampai sekarang kayaknya enggak dulu deh S3 itu. Dan juga ini cuman karena opini pribadi ya, ngelihat pengalaman kayaknya yang di kantor pun sebagian besar yang udah S3 tuh ternyata ya begitulah gitu loh. Kontribusinya gitu. Sebagian besar ya. Jadi masih ada yang bagus, tapi yang dilihat sama mata kepala sendiri kayaknya kurang gitu. Jadi ya buat apa kalau dapat S3 itu kayaknya punya beban moral tersendiri sih kalau pribadi itu ngelihatnya. Karena kalau di jenjang keilmuan S3 kan sudah paling tinggi gitu ya, maksudnya memang yang paling top itu. Mbak Levi gimana, mau lanjut atau enggak ini? Jadi aku sih sebenarnya kalau pengen Mas Farid, cuman aku tuh takut nggak lulus aja gitu kan, udah otak tuh kebanyakan masak, bikin apa gitu, terus nanti kalau pas dikasih rumus kayaknya rumusnya itu jadi rumus masakan gitu. PhD itu katanya sekarang tidak lagi permanen hair damage tapi permanen head damage gitu, jadi udah headnya yang damage bukan lagi hairnya yang damage gitu. Jadi udah rambutnya putih, mikirnya juga susah. Iya benar. Kalau putih itu masih lumayan loh Kak Seto. Kalau habis itu loh. Wah itu resiko. Makanya itu ditutupi peci ini. Tapi kalau cewek bisa pakai kerudung ya. Tidak ada maksud. Bisa pakai kerudung ya. Pakai kerudung ya. Wah, ada Doni nih kalau kerudung gimana? Kak Seto, itu namanya peci atau kupluk? Ya ini sebenarnya itu dompet Mok. Cuman karena nggak ada isinya aja, jadi bisa dipakai peci. Oh, kalau kupluk itu kan buat yang di rumah ya, kupluk. Nah, kok bisa? Kalau Doni ciplu Jadi Mbak Levi kan nyinggung survei nih. Kita kan ya mau tidak mau memang kan kita identik dengan pekerjaan lapangan gitu ya. Mungkin kalau di tempat anak betul. Selama 10 tahun bekerja, ada nggak satu momen survei mungkin yang paling tidak terlupa? Bisa muntah mungkin karena ada sesuatu misalnya apa, atau mungkin paling menyenangkan atau paling jauh mungkin segala macam. Mas Seto pernah survei yang paling punya momen gimana? Saya survei kuliner kali ya, mungkin kalau saya. Saya kan mungkin bukan surveyor ya, pekerjaan saya ya kalaupun keluar daerah kan lebih banyak dari hotel ke hotel gitu, pakai meeting. Wah. Tapi itu yang mantap itu katanya. Hotel ya Mas ya. Itu. Tapi sekarang kan dihapus. Bukan dihapus, belum bisa dilaksanakan gitu. Cuman ya kalau mungkin saya itu ingat dulu pergi paling jauh itu pertama kali ketika gabung itu ke Kendari itu. Terus surat tugasnya masih tak simpan sampai sekarang. Berkesan banget ya. Berkesan nih ya kok. Itu masuk portofolio ya Mas ya. Portofolio iya. Survei ke Kendari gitu ya. Yang nggak folio seret A4 itu surat tugas. Atau Kak Seto, surat tugasnya itu buat bukti pengajuan KPR. Nah. Ya. Oh saya ada tambahan lamsam dari ini gitu ya. Penghasilan. Surat tugasnya dilaminating kayaknya. Betul itu luar biasa. Mbak Levi gimana? Paling berkesan selama 10 tahun bekerja, apa momen kerja apa yang paling berkesan? Apa ya? Kalau misalkan momen-momen yang deg-degan itu pernah Mas Farid. Jadi kan aku sering melaksanakan survei airborne kan ya. Nah itu pernah suatu saat itu jadi ada beberapa bandara itu yang suka angin sampingnya itu suka kenceng gitu kan. Nah kalau survei airborne kan pakai pesawat kecil, itu udah mau landing gitu, tiba-tiba ada angin samping yang niup agak kenceng, terus pesawatnya itu oleng gitu. Nah, pas saat itu tuh aku udah ngerasa, aduh ini aku mati nggak ya gitu. Terus habis itu sampai kepalaku itu kebentur sama kaca gitu loh Mas Farid. Tapi pas untungnya juga sopirnya pesawat, si pilotnya gitu, itu langsung
gercep gitu, terus akhirnya kita selamat gitu, alhamdulillah. Jadi masih bisa di sini sama Mas Fari diwawancara. Live. Itu yang paling deg-degan. Mungkin kenapa? Mau nanya gara-gara itu waktu itu selain berkesan juga sempat berpesan nggak ke keluarga? Nggak bisa pegang HP. Oh iya ya. Ya mungkin ngelempar surat ke jendela gitu biar ada yang nemu. Iya, dia lagi lihat itu jendela makanya kejedot kaca itu. Aduh, kasihan jendelanya ya. Kasihan jendelanya tuh kan. Aduh, kalian itu gimana sih? Ini harusnya cerita haru ya, malah cerita. Iya Pak. Ya kan dari haru ke hura-hura. Oh iya. Tapi sahabat kalian itu pasti gitu kan, selalu jadi humor gitu. Kalau Aan pernah kemana, Aan? Mana ya? Kalau kepegawaian itu ada survei-survei gitu nggak sih? Malah jadi penasaran ini. Jadi kalau misalkan kepegawaian itu paling ada kerjaan soal sosialisasi itu kan kita jualan promoin Japung Surta ke daerah kayak gitu. Ada sih beberapa teman-teman yang di Japung Surta ada ke daerah juga. Jualannya laku nggak-an? Kenapa? Iya itu dia jualannya laku nggak? Tadi apa enggak jualannya? Nah itu dia kan ada makanya kan kemarin itu kita memperbaiki aturannya biar jualannya diperbagus biar semakin laku. Oh, oke. Japung itu kalau nggak laku jadi jabatan fungsi oral. Oh, enggak fungsi orang, enggak fungsi gitu. Fungsi orang. Oh alah, ini dengan stand-up komedi emang luar biasa ini kontennya. Tapi dulu pernah ngecek itu yang ngecek kebutuhan beban kerjanya di tempat Levi itu. Ikut melihat stasiun Pasut. Wah, jangan-jangan kamu pikir gini ya, An, itu stasiun Pasut apa kamar mandi umum gitu? Enggak lah. Yang penting ada cat logo BIG gitu. Cat oranye gitu. Kalau Mas Moko masih inget nggak dulu pernah survei? Jangan-jangan udah lupa nih mikirin RB mulu nih. Masih. Jadi masih. Gini, 10 tahun ini tidak terasa ya, 10 tahun kita bekerja ini, ternyata kita itu menua bersama, Mas Farid ya. Kita. Sama aja kali mau. Ya, ini sama desa nih, kira-kira menua bersama itu. Bukan mendua bersama loh ya, menua aja loh ya. Ya, jadi kalau pengalaman survei itu ya mungkin karena dulu saya di bagian neraca, waktu itu salah satu yang berkesan itu ya survei pos juga air. Jadi kita mencari posisi pos juga air. Nah, pos juga air itu kan adalah untuk menghitung debit air, kemudian untuk menghitung tinggi muka air. Nah, dari situ saya itu kadang melihat ternyata memang pola hidup masyarakat kita itu belum terlalu belum bagus lah, karena ternyata kondisi air sungai itu memang kualitas lingkungannya, kualitas airnya, termasuk perilaku buang sampah gitu loh. Jadi kita tahu kondisi sungai itu mungkin salah satu yang berkesan. Kalau survei lain di tempat yang baru ya mungkin pendampingan. Pernah juga saya itu survei mengecek stasiun Pasut seperti yang tadi Mas Aan sampaikan. Nah, dulu tuh harapannya diajak survei itu ya ke stasiun Gambir, terus ke stasiun Tugu mudik, malah diajaknya ke stasiun Pasut. Waduh, kerjaan. Saya juga sering ke Pasut loh, fokus survei Pasutri tapi. Wih, itu pernah ngomong ke Mas Bayu sama Levi. Oh iya. Kenapa sih namanya Pasutri aja, pasang surut Republik Indonesia gitu. Jadi sistem itu lebih menjual banyak daripada ngomong buat materi stand-up. Jadi Pasutri, pasang surut, stasiun pasang surut Republik Indonesia. Wah, kan keren loh. Mungkin ditambah lagi Pasutrisno, pasang surut Republik Indonesia selalu online gitu kan. Wah, bisa juga. Asal jangan Pasutri Beol, pasang surut Republik Indonesia berbasis online. Nah, itu jangan. Itu juga singkatan nggak sih, toh? Ada orang, jangan dibahas. Oh iya ya, ada yang ini Bose ini. Jaga sikap.
Nanti. Sama live itu langsung dicatat, nanti laporin Pak Kapus ya kan. Oh ya. Iya ini. Ini dari mana? Dari itu Pak TU Inspektorat. Ini kan dari Busuban. Bahaya ini. Langsung direncanain dia tahun depan langsung diganti namanya malah. Oh, kayak ya. Itu serius, itu kata-katanya gimmick sekali itu. Mau dibikin video, mau dibikin poster, bagus banget itu. Tapi BO-nya jangan dimasukin ya. Berbasis online tadi, you know. Berarti kan ini ya teman-teman. Ini kembali ke pengantar sehat adinian. Saya ingin tanya Kak An sebenarnya. Kalau kita PNS kan berarti ada dari Satya Lencana itu apa sih sebenarnya? Dan itu kan kayak per 10 tahun atau per berapa tahun ya dapatnya? Itu bisa dijual apa enggak itu katanya? Kan dapat emblem katanya emas atau apa itu ya? Jadi penghargaan itu emang 10 tahunan. Jadi setiap 10 tahun kita udah bekerja, itu dapat lagi 20 tahun, dapat lagi setelah 30 tahun. Dan warnanya juga beda-beda. 10 tahun itu warnanya perunggu. Kalau udah 20 tahun silver, ntar yang tahun ke-30-nya itu emas. Nah, kalau pas emas itu mungkin jangan lencanaan, bisa dalam bentuk gigi gitu, jadi penyematannya simbolis gitu. Tempel. Emas. Itu udah pada ompong kan kalau 30 tahun gitu. Jadi ditempas gitu, kalau udah 50 ke atas udah pada ompong. Gigi emas. Kalau yang 40 tahun pernah ada belum? Apa? 40 tahun pernah ada belum? Belum. Di PIG itu. Ada. Kalau 40 tahun kan berarti udah usia 60 tahun ke atas, Mo. Mungkin yang peneliti mungkin dulu masuknya dari apa itu namanya Habibie. Yang SMA itu ya, benar. Terus dia program Habibie, terus misalnya sampai peneliti utama kan bisa 70 ya kalau nggak salah sekarang itu. Peneliti utama dulu kan 65. Pak Kapusku itu Pak Ade kemana kayaknya kemarin udah 30 tahun ya. Pada Satya Lencananya itu. Mungkin karena pas ikatan dinas baru lulus SMA apa ya udah iya banyak kita kan nyanip ya. Ya, jadi kayaknya sih udah 30 tahun loh Pak Ade. Bisa 40 tahun tuh Pak Ade, terus Pak siapa? Pak Fahmi. Ya, kan, Prof Fahmi mungkin bisa juga kali ya. Iya, mungkin tuh bisa. Itu bisa kalau dijual kan? 40 tahun dari titanium ya, An? Platinum atau titanium. Nah, kalau platinum udah bisa di GFF itu gelangnya panas. Mohon maaf belum pernah sampai ke platinum Kak Seto. Aku terus terang nggak tahu nih. Itu kita cuma dapat bentuknya apa sih, emblem gitu atau gimana toh? Sama Rit belum dapat juga. Enggak, maksudnya siapa tahu udah dapat infonya. Kita kan semua bersama Rit. Sama ada nggak tahu ya apa bentuknya medali atau gimana, nggak tahu sih. Nah itu atau pin doang gitu. Maksudnya kalau bentuknya kepingan kan bisa digade dulu lah, lumayan lah. Mumpung emas lagi tinggi. Itu emas bukan sih yang 10 tahun? Bukan, perunggu. Itu juga cuma warnanya doang kali. Ya kalau monel mungkin aslian. Bukan. Ya. Kalau nanti medali digade boleh lah, yang penting jangan menggadekan integritas. Betul. Setuju Kak Seto. Ini dikat, nggak usah dikat ya, apa dikat boleh lah. Isen aku yang ngomong ini. Tapi bener Kak Seto, sepakat. Jadi bumper promosi. Setuju loh Kak Seto. Jadi sebelum kita melakukan integrasi, memang kita fokus dulu ke integritas loh. Pas kan? Betul. Ya. Ya tapi jangan-jangan cuma di atas kertas gue. Ya. Jangan-jangan di bibir saja itu Mas. Nah, iya. Dulu ketika awal-awal masuk itu saya ingat banget sama Moko, sama Armen, Mas Fandi, Bufan, Mas Haidar tuh montoran ke Bogor. Cuma pengen makan KFC ya Mas Moko ya. Dari Cibinong bayangin. Ke Tugu Kujang makan di KFC balik lagi. Dulu Cibinong desa sih Mas Fandi. Dulu desa banget gitu. Ya yang jelas dulu kita masih sering pergi-pergi bareng lah. Ini saya ngetes dulu ini. 2009 itu jumlah orangnya berapa sih Pak? Masih pada ini? 32 nggak pindah atau keluar 2. Oh, apa kan? 32 tapi nggak pakai B ya. Apa itu Kak Seto? Asennya namanya. Keluar 2 itu siapa? Siapa Jesse?
Lia dan Mbak Christine. Oh iya, Mbak Christine ya. Mbak Christine karena sakit kan ya. Ya. Sering simpangan saya sama Christine tuh di Villa Bogor gitu. Oh, gitu. Komplek ya. Cuman kayaknya dia udah lupa sama saya jadi ya. Saya aja kalau nggak di kantor mungkin nggak inget Kak Seto kok. Udah dilupakan loh. Udah dilupakan. Mudah dihapuskan. Yang susah dihapus itu cuman papan tulis di belakang itu loh yang pakai spidol permanen. Susah dihapus. Mbak Levi. Kenapa? Ibu-ibu tuh ada kumpulan arisan kayak gitu nggak 2009? Jangan-jangan nggak juga ini? Oh, jadi kalau ibu-ibu itu dulu masih sering ngumpul ya. Sampai sekarang juga kayaknya sering ngumpul. Jadi kalau misalnya ada yang pulang gitu, nah itu sering makan-makan gitu. Cuman kalau makan-makan gitu kan kadang suka dadakan, ayo ikut. Nah yang bisa ya cuma itu aja gitu. Dulu sempat ngajakin nyindir. Oci juga ya, tapi kan dia sibuk banget gitu, jadi jarang ikutan. Cuman aku kalau makan siang sih sering Mas makan siang sama itu gitu. Itu tuh siapa sih itu? Emang masih sempat makan siang tuh? Jarang dapat snack rapat konsumsi. Saya Levi, kalau saya mewakili Oci ya, Oci itu nggak mau diajak makan siang itu untuk menghindari benturan kepentingan. Aja, ini ada suaminya di sini loh, sok tahu. Oh iya, Mbok sembrono iki lho. Maaf. Kalau mungkin sama Oci ya benturan kegentingan gitu ya, udah genting. Ya kan kalau makan kan ngomongnya bukan ngomongin kerjaan, mau ngomongin yang lain. Iyalah. Gak ada benturan-benturan Mas Oko. Kebentur tembok yang ada. Kalau yang cowok-cowok nih kita kayaknya nggak pernah kumpul ya. Kumpulnya. Aku sering lihat fotonya. Cukup say hi di masjid lah. Wih, luar biasa. Aneh Mas. Kok aku nggak pernah lihat Mas itu di masjid? Saya kan selalu soft belakang. Aku sering lihat kamu. Nggak pernah lihat saya kan. Kalau saya di belakang. Kali Mas itu yang khutbah gitu. Biar kelihatan. Benar. Angkatan kita belum ada yang naik jabatan jadi tukang khotbah ya. Paling Mas Fandi kita berharap aja nih pada satu orang kayaknya ya. Wah, iya. Wis marifat lah dia itu. Soalnya berharap sama Mas Haider juga walaupun kalah tua tetap aja. Terlalu sibuk ya. Mas Haider udah. Dulu kan Mas Farid ya, di awal-awal masuk itu kan kita sering DL kan ya dulu, Dinas Liko itu kan. Sekarang gegara. Grup Liko siapa nih? Sok-sokan ikut Liko sekali aja bangga. Liko tuh dulu mau tuh melipir konangan gitu. Likonya yang alumni ya pokoknya. Iya, itu dulu kita samaan alasannya. Bikin jadwal Liko itu berbarengan dengan jadwal bola di kantor. Itu sama kayak cerita kalau alasan gitu ya. Jadi gini Farid ya, kalau dulu waktu SMA ya kan sering tuh pertandingan bola itu tengah malam kan. Nah, biar bangun tuh saya tuh niatnya sholat tahajud. Nah, bangun, sholat tahajudnya enggak, nonton bolanya iya. Nonton champion itu ya? Iya, champion. Pengakuan loh, jujur loh itu. Ya paling nggak sudah niat ya. Iya. Niat, baik. Ya itu sudah baik kok. Menarik ya. Tapi niat kan udah dihitung satu pahala Mas Mo. Levi lah. Amal akmalu biniat katanya nih. Iya. Itu kalau tunkin itu udah 20% lah gitu. Tapi cairnya embu. Saya curiga Kak, kenapa kita itu sering nggak cair-cair tuh? Mungkin nyimpennya nggak di brankas tuh, di freezer. Di freezer ya? Terus nggak pernah cair, susah cair loh. Terlalu beku ya, nunggu cairnya lama ya. Lama cairnya, aduh. Iya ya, apa mungkin saya sering ke data center ya, dingin tadi orang cair-cair gitu.
Sambil bayangin tadi ya, yang tadi lah sebenarnya kan 10 tahun kita bekerja, saya kira sih dari kantor tentu ada perkembangan-perkembangan yang kita patut apresiasi lah. Ya. Terlepas dari apapun mungkin ada kekurangan ini dan itu gitu ya. Kalau misalnya kita berandai-andai ini untuk 10 tahun ke depan, harapan yang paling besar yang mungkin kantor bisa realisasikan itu apa? Ada nggak mimpi-mimpi, katakanlah 10 tahun dulu, kantor harus apa menurut sudut pandang masing-masing nih, sekarang udah punya pekerjaan masing-masing, maksudnya background pekerjaan sekarang. Mungkin dari Moko mungkin. Waduh, pertanyaan berat. Saya duluan nih. Iyalah, apa ya? Bisa nyontek. Ya, aku tinggal jos gitu, Bapak. Iya, makanya. Ya, kalau saya ngelihat pekerjaan saya sendirilah ya, kita kan sebagai ASN lah ya. ASN itu kan mengemban banyak amanat lah ya. Mungkin kita sebagai ASN itu harus menjalankan amanat itu dengan baik lah. Kita bekerja sesuai dengan tugas fungsi kita, diniatin dengan ibadah, agar ya hidup kita lebih berkah lah. Ya jujur lah, dari PNS itu rezeki saya untuk menghidupi keluarga juga. Nah, ya itu mungkin normatif ya, tapi ya itulah yang terjadi. Kalau harapan terhadap kantor ya mungkin kantor itu bisa lebih baik lagi. Misalnya kita birokrasi itu lebih bersih, terus lebih baik dalam melayani. Karena kan sebenarnya salah satu ujungnya dari birokrasi yang baik itu kan ya pelayanannya ya. Kalau AAN mungkin nanti nyambungnya ke ini ya, ASN yang berkelas internasional ya, world class. Itu ya. Nanti mungkin AAN yang lebih detailnya. Saya sih itu saja. Pakai bahasa Inggris berarti? Enggak, kalau sama AAN nanti mau podcast khusus ini. Yang apa? Talenta itu yang Pak Adi Junjunan sering posting itu apa sih? Manajemen talenta apa ya nih? Manajemen talenta. Wah, nanti itu kayaknya. Oh, mantap. Tapi berat viral itu nanti viral. Ya, gimana? Kalau cuman tadi kalau mau pengen lebih baik, cuman jangan terlalu baik. Karena dulu ada teman saya itu terlalu baik diputusin nih sama pacarnya gitu. Kasihan. Kamu terlalu baik gitu. Itu lah jadi alasan nakal-nakal. Main perasaan terus kena dari tadi kasih tanya. Oh nih, dasar nih. Lama-lama jadi baper aku. Baper loh, hostnya loh. Hostnya itu mungkin juga terlalu baik, rada nakal sithik lah. Oh gitu, oke. Mbak Levi, gimana? Apa? Punya mimpi apa nih kalau katakanlah 10 tahun ke depan? Kalau flashback 10 tahun dulu ya, kalau 10 tahun yang lalu itu kan kita itu masih banyak kekurangan lah. Nah sekarang sudah lumayan gitu, tapi masih belum jos banget yang kayak kata Mas Seto tadi. Pengennya sih BIG itu layanannya itu langsung menyentuh ke masyarakat begitu loh. Jadi masyarakat itu serba mudah mendapatkan layanan dari BIG begitu. Kan kalau selama ini kan kalau boleh saya katakan kan kalau menyentuh masyarakat banget itu belum kayak gitu. Jadi masih ke instansi lain atau ke mahasiswa, ke penelitian kayak gitu. Jadi kalau misal kalau di tempat saya itu kan sekarang lagi gencar-gencarnya Inatus gitu kan. Jadi kita support data pasang surut untuk monitoring tsunami early warning system begitu. Nah itu zaman dulu waktu saya masuk itu belum nyampe banget ke masyarakat. Sekarang sudah lumayan nyampe. Nah pengennya besok itu masyarakat gampang banget mengakses itu begitu. Setuju, Lev. Jadi memang ya sekarang zamannya layar sentuh, jadi semua harus lebih menyentuh gitu ya masyarakat gitu ya. Setuju. Iya kan. Kalau dibahas benar. Ya, ingat Pak Kapus itu namanya asal nggak menyentuh hati gitu ya. Wah itu baper meneh nih hostnya ya. Sakit. Ini aku mau jelasin malah jadi lupa nih ya kan. Katanya kalau kan intermezzo. RB kan 2, outcome sama impact sekarang ya. Jadi output saja nggak cukup, tapi ke outcome bahkan sama impact-nya apa gitu. Jadi kalau tadi benang merahnya mungkin memang kita harus akui lah, sampai sekarang pun mungkin orang dengar kata Badan Informasi Geospasial yang bahkan mungkin yang kuliah pun, maksudnya yang kuliah yang punya akses untuk informasi itu juga kadang apa sih itu BG gitu ya. Jadi mungkin memang jadi PR juga
PR ini mungkin memang kalau kita di sisi teknis, satu memang tadi melayani, kemudian menyediakan informasi dan data yang lebih aktual yang dapat ini, tapi juga mungkin di sisi promosi ya, promosi bahwa kantor bagaimana menghubungkan isu-isu yang sangat teknis ini yang kantor kita, bahwa ini kan teknis sekali itu, bagaimana lebih bisa dikonsumsi tanda kutip oleh masyarakat luas gitu, mungkin itu yang jadi PR juga, sehingga tadilah kita tidak tanda kutip ya bikin sendiri, dinikmati sendiri, duitnya dipakai sendiri, begitulah pokoknya jadinya. Kalau Mas Eto gimana Mas Eto? Wah, ngomong apa ya, aku sampai lali gimana. ya tadi sih, oh iya ya. Ya yang pasti ngapainnya harus absen tiap hari itu wajib gitu. Cuman gini, kalau ya tadi sepakat dengan Levi ya, kalau kita kan di bidang kebumian ya tentu semua harus lebih membumi lah gitu ke masyarakat, tadi udah disampaikan Levi gitu. Jadi kalau misal searching peta itu di Google tuh harusnya nomor 1 tuh tampil BIG gitu. Ya kalau dibuktikan secara ininya seperti itu. Jadi dan kalau perlu sih menurut saya ya yang sekarang yang misal yang sudah berjalan lebih jauh dari kita kayak Google itu jangan jadikan kompetitor ya, mungkin dirangkul aja. Ya. Jadi kayak contohnya NASA dia punya data dan sebagainya, Citra dia kan sampai menggunakan Google untuk Google Mars, Google Moon, artinya kan ya dia kolaborasi, tentu harus ada batasan tertentu. Jadi serius ya? Iya benar. Sekali-kali serius lah Mas. Oh iya sih. Benar sih. Mungkin bisa ditambahkan yang lebih dagel. Ya, setuju sih sebenarnya Kak Seto. Memang sebetulnya ya, sekali-kali 8, 7 terus. Oh iya. Jadi memang diperlukan pemikiran yang visioner lah dari masing-masing staf di BIG ini untuk memikirkan ke depan lah. Jadi kalau tadi Mbak Levi itu menyampaikan untuk masyarakat, ya saya setuju. Demi masa depan yang lebih baik, Masya Allah, kan pas. Masya Allah, Alhamdulillah temanku. Ya, ini sudah ngomongin teknis semua, sekarang dari Aan ke Aan nih yang terakhir ini. Kalau 10 tahun ke depan mungkin bagaimana terkait dengan manajemen SDM di BIG, kemudian mungkin nanti rekrutmen atau bahkan mungkin PNS-nya dikurangi mungkin atau seperti apa? Mimpinya kayak apaan 10 tahun ke depan kantor kita, Aan? Kalau dilihat dari sekarang, kita sebenarnya punya peluang sih buat bisa bergerak lebih bagus. Karena kan kalau ngomongin SDM, secara postur kan ya usia-usia kita ini aja yang sekarang sudah jadi mayoritas di kantor gitu. Kayak misalkan data yang dilihat itu, yang umurnya di bawah 40 tahun, sekarang tuh udah di atas 50%. Itu artinya kan udah potensinya besar sebenarnya. Jadi kita tuh udah semakin fresh secara pemikiran harusnya, karena banyak yang muda-muda. Jadi karena pemikirannya harusnya fresh, bergeraknya bisa jadi lebih lincah. Terus juga ya tentu aja seperti yang udah disampaikan Levi sama Mas Eto kan, ya memang mau nggak mau kita harus berorientasi ke masyarakat gitu, biar masyarakat tuh tahu tentang keberadaan kantor kita dan ngerti apa yang bisa kita hasilkan buat mereka gitu. Jadi kan kalau misalkan masyarakat tahu dan peduli dan butuh keberadaan kita, kan lama-lama kan kita punya pride sendiri kan, kita bangga lah sebagai BIG gitu. Yeah. Sampai kan biar nanti suatu saat tuh yang melamar jadi CPNS BIG itu banyak gitu. Dan seperti sekarang-sekarang ini yang begitu. Tapi justru itu karena dulu nggak banyak aku keterimaan. Kalau banyak belum keterima. Oh iya, nambahin. Kalau Kak Seto itu masuk 50% yang di atas atau di bawah 40 ya tadi? Ini sesaat lagi nyaris masuk ke yang ini di bawah. Nyaris Om, nyaris. Saya juga Kak Seto, tenang aja. Berarti malah bagus loh, bisa kalau hewan itu hidup di dua alam ya kan? Jadi ke atas bisa, ke bawah bisa lah gitu. Kalau ke atas semuanya masih muda karena baru masuk ya kan. Nah, kalau yang bawah ya agak senior lah gitu. Ya. Tapi Kak Seto itu masuknya bukan di dua alam tadi, alam gaib kayaknya tuh. Sama alam bawah sadar, nggak pernah sadar.
bawah sadar nggak pernah sadar. Oh alah, bisa aja nih. Oke teman-teman, ini obrolannya menarik banget ya. Jadi saya kira memang 10 tahun kita bekerja sebenarnya saya yakin lah masing-masing orang punya pencapaiannya sendiri-sendiri, baik yang personal, berkeluarga, punya anak dan segala macam, karir juga sudah punya pencapaian sendiri-sendiri. Yang jelas kalau mungkin tadi dari awal kita ngobrol tentang 10 tahun ke belakang seperti apa, kemudian bagaimana grafik karir kita masing-masing, dan tadi sudah saling sharing mimpi apa sih yang 10 tahun ke depan. Saya kira kita bisa, atau saya boleh mengambil sebuah ini ya, konfirmasi statement bahwa kita pengen bahwa 2009 sebelumnya juga dapat berkontribusi ya terhadap perubahan-perubahan yang lebih baik lah di kantor dengan masing-masing penempatannya sekarang, pekerjaannya sekarang gitu ya. Gitu nggih teman-teman nggih. Nggih. Iya. Ya, saya pengen Mas. Oh gitu ya, bungkus gitu ya Mas ya. Oke, saya kira ini ini nggak kerasa sudah 1 jam loh. Nanti kalau kelamaan podcast saya nggak ada yang nonton. Jadi kita sudahi saja. Kalau nanti kita dilanjut kayaknya sampai 5 jam loh Mas Farid. Biasanya ada sesi tambahan tuh, sesi curhat. Sesi curhat nanti sama Mas Eko aja lah. Berdua aja cukup. Ini konsumsinya dikirim lewat apa ini? Oh nanti. Atau OJ lah, OJ berapa OJ ini? Ini karena ini ketemunya online, terkonsumsinya di-download aja ya. Di-download makanya. Ya, baru mau bilang. Nanti saya fotoin. Saya kirim di grup. Oke. Baik, terima kasih semuanya ini sudah mau bergabung dengan saya. Mudah-mudahan video kita banyak yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton, wah harus itu. Minimal 32. Nanti tak refresh terus pokoknya. Kita sendiri ya. Kalau saya sih optimis 32 viewers tuh tercapai dari angkatan kita sendiri paling tidak. Saya sejujurnya nggak butuh view, yang penting subscribernya nambah. Kayaknya ngejar 1000 ini, nggak sabar monetize kan? Kemarin ireng men aja dikit ya gitu. Kita harus sering kolaborasi Mas Seto. Jadi kontennya banyak muter-muter di situ aja ya kan. Siap. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Mas Seto, Moko, Aan, Levi atas bergabung sore ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.